بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Biasanya orang itu suka mengosongkan pikiran, mengosongkan hatinya, bisa halusinasi, ngelamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih di malam Selasa di channel Tisayong Shoot saya sebagai host ya, Aji sebagai narasumber. Alhamdulillah nih guys, kita mau berbincang-bincang dengan Aji. Udah lama Aji nih nggak ketemu Aji ya, berapa tahun? Lama banget. Udah lama ya, alhamdulillah mungkin sekitar puluhan tahun ke belakang ya. Oke. Waktu itu masih SMP, sekarang sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Sudah punya keluarga, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kalian belum kenal sama Aji, mungkin Aji memperkenalkan dulu sama baraya-baraya Cisayong Shoot. Mungkin penasaran nih podcastnya dengan tema malam ini, boleh disampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, seiman, seakidah, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-ayah sadaqallah. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kepada Allahu Rabbi, Allahu sejati, dan puja mari kita panjatkan kepada Allahu Azza wa Jalla, dan syukur mari kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan ini perkenalkan, nama saya Aji Riana. Oke, mungkin sekalian promosi atau nanya saya. Alhamdulillah, saat ini saya punya channel YouTube. Jangan lupa ya di subscribe, di like, share, and comment. Nama channel YouTube saya Aji Riana Official. Nah, untuk kali ini izinkan perkenalkan, mungkin bagi yang belum tahu nama saya ya, sekali lagi nama saya Aji Riana. Saya berawal asal tempat saya dari Cisayong, Kampung Sukahideng. Nah, mungkin di malam ini saya alhamdulillah tersakur binikmat diundang oleh Chandra yang punya channel pemilik Cisayong Shoot ya. Iya, betul. Alhamdulillah, dari konten-kontennya mungkin sudah tidak asing lagi ya. Beliau banyak menghibur kita. Banyak orang-orang yang stres lihat konten Chandra akhirnya bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, itu juga amal soleh, Chan. Ya. Jadi di kesempatan ini mungkin ini bukan ngaji ya, tapi mungkin ini hanya sharing saja, tapi ngobrol santai, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan perihal sekarang ini banyak kasus ya. Mungkin dari saudara-saudara kita yang terkena penyakit, mungkin menurut analisa medis itu mungkin sudah tidak asing lagi ya, banyak yang terkendala dengan penyakit anxiety. Anxiety itu kalau menurut dokter itu kecemasan berlebihan. Yang kedua ada penyakit
fobia Ya, banyak ya ketakutan, semisal fobia duren. Terus yang ketiga ada skizofrenia. Nah, skizofrenia itu bisikan kematian. Nah, itu Chan ya mungkin yang itu. Mohon maaf Pak Haji, nanti Hmm. kita bahas ya biar seru nih guys Hmm. ya, biar seru. Nanti Haji akan satu persatu akan dijelaskan dan disampaikan. Barangkali kalian nih penonton ada yang apa mau namanya, request ya bertanya, request atau bertanya boleh ya. boleh komen di channel YouTube. Saya ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi ini Haji, kita ngobrol-ngobrol santai lah. Relax dulu ya Haji. Ini sedikit mau menceritakan zaman dulu ya. Zaman tahun berapa itu? Kita 2000-an aja nih. 12 ya. 2011, Zaman 2010 sana. Haji pas SMP kalau nggak salah. Sama Sana Haji. masih SMP ya, saya kuliah. Ya, Haji kuliah. Ya mungkin waktu sekarang ini sangat apa kedatangan kamu yang mungkin diimpikan ya Haji ya. Seru nih. Oke, kita lanjut aja lah ke materi ini. Soalnya ini banyak yang bertanya nih Haji tentang perihal yang dirasakan oleh mungkin penonton atau sahabat-sahabat ya Haji. Mungkin Haji bisa menjadi apa? Setidaknya tahu nih Haji kenapa. Ya langsung aja ke materinya nih. Tadi udah sedikit menyampaikan Haji ya. Gini Haji, sekarang kan banyak terjadi anak membunuh orang tua. Terus banyak terjadi juga orang tua memperkosa anak. Banyak tuh kan ya. Sekarang udah enggak namanya juga bukan hal yang aneh lagi. Entah itu bisa disampaikan kenapa itu bisa terjadi secara Haji bisa disampaikan lah biar yang penonton biar tahu nih kenapa betul apa tidak yang nggak jadi pro kontra. Silakan Haji, waktunya bisa dijelaskan sama penonton saya. Oke guys, kembali lagi. Jadi perihal yang tadi Chandra tanyakan kepada saya, kenapa sekarang banyak kasus-kasus pembunuhan, semisal anak membunuh orang tua membunuh anak, ataupun membunuh siapapun yang emosinya sudah tidak tertahankan lagi. Nah sebenarnya kalau itu yang terjadi di zaman sekarang, mungkin sudah tidak asing lagi, kabar-kabar duka miris lah kalau kita melihat kasus seperti itu. Tapi kalau saya ngelihat, menganalisa ya, memahami semua yang terjadi itu berawal dari biasanya orang yang ada bisikan membunuh itu biasanya berawal dari tidak menjaganya dari sisi keimanan. Sisi keimanan apa? Dia lupa sebagai kita sebagai seorang muslim kan tentunya kita harus melaksanakan sholat misalkan. Nah, biasanya fondasinya ketika dia sudah melupakan Allah itu berakibat si hatinya itu tidak mengingat Allah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti ayat yang tadi saya sampaikan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Al-ayah sadaqallah. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dari ayat surah Ali Imran ayat 191 ini mengajarkan kepada kita. Jadi ketika kita sedang berdiri, sedang duduk, kita harus senantiasa mengingat Allah. Kenapa harus mengingat Allah? Karena Allah menciptakan kita sebagaimana dalam Al-Quran,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan sungguh kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Nah, yang dimaksud ibadah itu adalah kita mengerjakan ketaatan kita sebagai bentuk seorang mukmin, seorang muslim. Nah, contoh kenapa kita harus mengingat Allah? Karena mengingat itu bagian dari kefokusan. Kefokusan. Jadi ketika kita berdiri itu, misal kita sedang berjalan. Kita ketika sedang berjalan, apakah sebelum berjalan kita bismillah dulu atau tidak? Misal nih, seseorang akan bekerja ke kantor, itu kan seharusnya dia membaca doa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku niat untuk bekerja semata-mata karena lillahi ta'ala. Nah, ketika kita bismillah lalu melangkah, nah sebenarnya itu yang dimaksud berzikir, mengingat Allah. Karena kenapa? Ketika kita melangkah ini ada suatu kenikmatan, ada peran Allah. Kita berangkat dari satu titik sampai ke satu titik, itu atas izin Allah kita diselamatkan. Bisa aja kan kalau di jalan kita keserempet motor, banyak yang ditabrak, tabrakan di jalan hingga mati. Nah, apakah di titik selamat kita dari berangkat ke suatu tempat sampai kita bersyukur atau tidak? Contoh, alhamdulillah ya Allah, atas izinmu aku diselamatkan dari rumah sampai ke kantor. Kalau bukan engkau yang menyelamatkan, belum tentu saya selamat. Alhamdulillah. Nah, bismillah dan alhamdulillah itulah kunci. Manusia itu apabila tidak membaca basmalah, lalu tidak bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucap minimal alhamdulillah, maka dia sebenarnya sudah keluar dari jalur syariat. Bukan keluar dari jalur syariat lagi, berarti dia sudah tidak mengingat Allah. Nah, kalau pola hidupnya ketika kita berdiri, melangkah, duduk, kita memikirkan sesuatu dalam suatu kebaikan, tidak adanya mengingat Allah, nah itu bagian juga berarti kita tidak berzikir. Biasanya orang yang terjadi seperti bisikan bunuh diri, biasanya orang itu suka mengosongkan pikiran, mengosongkan hatinya. Misal halusinasi, ngelamun, terus merasa hidup terpuruk, kok gini salah, gitu salah. Nah, di titik ngelamun itu biasanya ada makhluk yang masuk. Nah, makhluk itu masuk melalui bisa membacanya manusia itu pikiran dan hati. Nah, makanya kenapa di surah An-Nas itu ada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, setan itu selalu mengkompori, memanas-manasi, bahkan mendesas-desuskan agar kita ini imannya luntur. Nah, biasanya orang yang sudah imannya luntur, orang yang sudah tidak mengingat Allah, itu biasanya orangnya banyak menghayal, menghalusinasi. Nah, hayalan dan halusinasi, misalkan keterpurukan, dia ada kejengkelan, misalkan si anak itu ke orang tua, kok saya pingin motor gak dibeliin, sedangkan teman saya motornya pada keren-keren. Nah, ketika ngelamun itu ada bisikan semisal bunuh ayahmu, bunuh ibumu. Nah, karena bisikan itu tidak kuat, terasa bising ke pikiran, ke telinga, ke hati, akhirnya ketika dia melihat benda tajam, ada kalimat tusuk, tusuk, tusuk. Ada bisikan. Bisikan. Nah, sehingga dengan nafsunya, karena dia jengkel, marah ke ayahnya atau ke ibunya ingin dibeliin motor, di saat emosinya dia tidak tertahan, terutama ada dorongan dari dirinya pribadi. Yang kedua, ketika ngelamunnya itu ada yang ngebisikin. Nah, yang ngebisikin itu apa? Ya, itu sudah jelas bisikan dari setan. Tapi sebenarnya yang membisikkan itu ada makhluk yang mungkin ya kelasnya itu hibrid lah. Nah, karena kita hidup ini di akhir zaman. Nah, fitnah di akhir zaman itu memang hibrid itu sudah mulai masuk ke siapapun manusia yang di akhir zaman ini melupakan Allah. Nah, jadi yang saya amati
terjadinya bunuh diri itu akibat faktor dari satu emosi yang dipendam, difikirkan ataupun keluar. Nah, ketika dia banyak ngelamun, itu dirasuki pikirannya, hatinya. Ketika ngelamun itu, bisikannya itu misalkan bunuh, atau loncat di gedung tinggi gitu. Atau ketika melihat racun minum. Nah, itu ya disebutnya, kalau menurut ilmu kedokteran, menurut psikolog itu namanya skizofrenia. Skizofrenia itu bisikan, tapi kalau bisikan itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, itu yang menghasut itu emang setan, itu supaya manusia ini benar-benar tergelincir ke dalam kesesatan. Ya salah satunya orang yang membunuh, apabila seorang muslim, ya itu sangat besar dosanya. Nah, untuk sejauh ini yang saya amati, jadi dari kasus-kasus yang skizofrenia itu berawal dari sering melamun, melupakan Allah. Makanya dari ayat Al-Quran tadi jelas, kita kalau sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang tidur, sedang BAB, harus mengingat Allah. Apabila kita melupakan Allah, di situ celahnya makhluk itu masuk. Jangan sampai pikirannya kosong. Ya, jadi harus fokus. Ya. Seru nih guys ya. Materinya ini banyak ya guys ya. Cuman kita sedikit biar seru ya guys ya, nanti ada di part 2. Mungkin sekarang bisa apa cara pengobatannya nih guys. Aji cara pengobatannya orang yang apa namanya itu? Skizofrenia. Ya, cara pengobatannya itu gimana? Sebelum kita tutup nih sambil penutupan lah. Jadi solusinya ya tadi saya juga sudah sampaikan. Jadi orang yang terkena bisikan kematian atau membunuh, yang pertama adalah ketauhidan harus ditingkatkan. Jadi ketauhidan itu harus benar-benar mempertuhankan Tuhan, itu tidak ada lagi Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi yang pertama itu ingat ya, ketauhidan. Yang kedua itu kita harus benar-benar banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berdiri, duduk, berbaring, ketika kita sedang BAB, apapun aktivitas kita harus mengingat Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara mengingat Allah Ta'ala itu? Misal kalau kita sedang berdiri, sedang melangkah, jangan lupa bismillah. Ketika sudah sampai tujuan, baca alhamdulillah. Ketika kita sedang duduk, kita bersyukurlah kita masih bisa bernafas, masih bisa merasakan kenikmatan kita melihat sesuatu, hijaunya pesawahan, indahnya gunung. Nah, itu juga ketika kita mengingat karunia Allah dengan bertafakur, itu juga bagian zikrullah. Lalu bagaimana ketika kita sedang diam? Nah, diam itu jangan melamun, tapi harus banyak, minimal dalam hati ini introspeksi diri, mengingat kematian, mengingat dosa-dosa. Jadi pasti yang akan keluar dari mulut itu istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, jadi aktivitas kita itu jangan lupa melibatkan Allah dalam segala urusan. Karena bagi orang yang beriman itu pasti dia tidak akan ada celah untuk melupakan Allah Ta'ala. Walaupun sulit ya kita untuk istiqomah, untuk mengingat Allah. Nah, karena berdampak negatif kalau kita tidak berzikir kepada Allah, apabila kita sering melamun. Nah, dari melamun itu kan banyak yang masuk. Setan itu mengkompori, memanas-manasi hati kita agar kita mengerjakan suatu perbuatan yang hina di hadapan Allah Ta'ala. Karena tugas setan ini menggoda manusia ini agar melakukan dosa. Nah, terjadinya pembunuhan anak ke orang tua ke anak, itu karena berawal dari dia sering melupakan Allah. Dia punya ambisi, punya keinginan, ya contoh semisal si anak yang tadi saya sampaikan, dia menginginkan dibelikan mobil atau motor. Ketika tidak dibelikan, dia emosi, dia melamun, hingga ada bisikan,
bunuh orang tuamu. Nah, ketika dia tidak kuat dengan bisikan itu lalu dia membunuh, sebenarnya itu karena anaknya itu fondasinya itu tauhidnya lemah, imannya lemah. Jadi solusinya kalau saya pengalaman pribadi dalam menyikapi kasus ini, satu, kalau kuncinya ingin sembuh harus taubat. Taubat ruqyah. Nah, kalau metode saya itu namanya, kalau secara konsultasinya muhasabah, lalu eksekusi itu dengan doa. Nah, muhasabah ini dari mana? Saya izinkan ya menyampaikan. Boleh. Musibah itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, di ayat ini, dan apa saja bencana musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah. Jadi musibah yang menimpa kita ini itu disebabkan karena dosa-dosa kita yang dicatat oleh malaikat api. Nah, termasuk maaf ya, sakit bagi orang yang mempunyai keluhan skizofrenia ini berawal karena dia sering melupakan Allah. Makanya saya kalau mau menolong siapapun ya yang datang ke saya minta tolong pasien itu, ketika dia ingin sembuh, saya nanyanya cuma satu, Chan, mau bertobat gak kembali ke jalan Allah? Kenapa harus bertobat? Karena kunci nih, kita ini lemah, Allah lah yang kuat. Kita ini hanya bisa berdoa, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu bisa sembuh atas izin Allah Ta'ala kalau seseorang itu tobat. Nah, yang skizofrenia itu kalau dia tobatnya benar, merubah pola hidupnya, yang tadinya sering melupakan, tidak sholat, yang tadinya sholatnya karena duniawi, diluruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Terus dia juga sering berzikir mengingat Allah Ta'ala, merubah dari pola cara berbicara, cara berpikir, yang biasanya pikiran ini maunya suuzon karena digoda oleh setan supaya berpikir buruk. Nah, sekarang belajarlah husnudon. Nah, jadi dengan cara tobat seperti itulah yang saya sampaikan kepada pasien yang alhamdulillah sembuh itu. Biasanya orang itu mau bertobat, karena kalau sudah mau bertobat artinya dia meyakini bahwasannya munculnya penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa. Nah, kenapa saya meyakini itu? Karena itu istilahnya petunjuk. Al-Quran itu sebagai wasyifa lima fis sudur. Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh penyakit yang ada dalam dada kita, termasuk di seluruh muka bumi ini. Nah, termasuk skizofrenia itu bisa sembuh. Satu, pertama niatnya itu harus tobat. Tobatnya bukan tobat sambal, tapi tobatnya tobat nasuha. Nah, lalu yang kedua itu harus islah. Misalkan seorang anak itu jengkel, marah, minta maaflah kepada orang tua. Minta maaf dengan kalimat, maaf Pak, selama ini saya jengkel karena mama tidak membelikan motor, saya sering marah dia, dipikirkan, bahkan saya sering emosi. Nah, jika itu menjadi salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala, saya minta maaf. Nah, biasanya orang yang istilah itu juga, itu proses kesembuhannya akan mudah. Lalu yang ketiga, yang saya eksekusi itu, apabila seorang itu sudah benar-benar mau tobat, ya saya mendoakan, Chan. Doa itu wajib, Chan, hukumnya. Di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang artinya, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa. Tapi syaratnya, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata Allah, dan aku akan mengabulkan doamu apabila iman dan amal soleh. Nah, jadi sebenarnya orang itu bisa sembuh atas izin Allah Ta'ala, bukan saya yang menyembuhkan, tapi orang yang diajak bertobat kembali kepada Allah, kembali ke Al-Quran. Nah, ketika dia bertobat, nah Allah mengampuni. Ketika mengampuni, disitulah naik keimanannya, amal solehnya muncul, sehingga ketika bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan iman saya yang bagus, bukan amal soleh yang bagus, tapi itu karena Rahman Rahim Allah Ta'ala. Sehingga si penyakit yang skizofrenia itu, yang bisikan kematian itu atau ngebunuh orang itu,
makhluk yang ada di tubuh itu dengan doa itu, alhamdulillah, yang ada di pikiran, kan bisikan itu ada gambaran di otak, ada bisikan ke telinga, ada ke hati. Nah, makhluk yang nempel di bagian otak, di motorik otak, di telinga, di jantung ataupun di paru-paru. Nah, itu saya mendoakannya gak aneh-aneh. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ya, kita pertama basmalah, yang kedua baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lalu kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu baca ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu berdoa langsung kepada Allah, ya Allah, jikalau selama ini saya sakit terkena skizofrenia, bisikan membunuh ataupun bisikan kematian, jikalau disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, karena aku sering melupakan, karena aku sering jengkel, sering emosi, baik dipikirkan ataupun dipendam, khususnya kepada orang tersebut, jika itu menjadi salah dan dosa di hadapanmu, aku mohon ampun ya Allah. Lalu doanya, ya Allah, jikalau ada makhluk ciptaanmu yang masuk di otakku, di hatiku, di telingaku, yang membisikkan membunuh seseorang, aku mohon agar kau melepaskan di tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Amin. Nah, doanya seperti itu. Urusan diijabah oleh Allah Ta'ala itu urusan hak prerogatif Allah. Tapi yang saya doakan itu, Chan, biasanya yang sembuh atas izin Allah Ta'ala itu benar-benar orangnya mau kembali ke jalan Allah Ta'ala. Yang penting niat. Yang penting niatnya harus lillahi ta'ala. Jadi jangan ingin sembuh, tapi harus mau bertobat. Itu kunci ya. Terima kasih nih Haji, udah beberapa menit ya penonton guys berbincang-bincang sama Haji. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi nih materi-materi selanjutnya. Oke guys, terima kasih Haji, terima kasih. Sama-sama Chan, saya juga terima kasih nih udah diundang ke Basecamp Chandra. Saya bisa silaturahmi, mudah-mudahan konten ini menjadi motivasi dan menjadi masoleh ya yang nonton ya, acara ini. Amin. Ya, terutama yang nonton nih guys. Haji, semoga yang nonton setidaknya udah tahu nih, mungkin dari sekitar atau teman kalian ada yang sama nih kasusnya ya. Mungkin nanti bisa konsul nih guys, bisa dilihat di channel Haji Riana Official. Nanti kita di catat ya guys di YouTube Sayong Shot. Oke, terima kasih Haji. Sama-sama Chan. Kita tutup dulu ya, mungkin lain waktu bisa mau lagi. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.